Hanya butuh 3 hari. Itulah waktu yang dibutuhkan keluargaku untuk menghancurkan hati putri angkatku yang baru berusia 6 tahun dan sekaligus membuka moto siopo mereka sebenarnya. Aku terbaring di ranjang rumah sakit di Jakarta, suara monitor bip-bip di sekitarku, tanganku memegang perut sambil berdoa keras agar tidak kehilangan bayi yang sedang kukandung. Ketika orang tuaku dan saudariku memutuskan untuk mengajari Intan tentang tempatnya di dunia ini. Mereka bilang dia harus membuat ruang untuk anak-anak yang asli. Mereka bilang mungkin lebih baik dia kembali ke panti asuhan tempat dia dulu diambil. Ketika aku pulang dan melihatnya berdiri sendirian di lorong rumah orang tuaku dengan ransel kecilnya sudah terpasang rapi di punggung, tubuh kecilnya gemetar. Suaranya nyaris hilang bertanya, bisa nggak aku jadi lebih kecil, Bu? Biar nggak ganggu ruang banyak. Saat itulah sesuatu di dalam dadaku retak selamanya. Saat itulah aku mengerti bahwa kadang melindungi orang yang paling kita cintai berarti harus meninggalkan orang-orang yang dulu membesarkan kita. Nama aku Citra, dan ini adalah kisah bagaimana aku belajar bahwa keluarga tidak selalu soal darah. Kadang pilihan paling berat justru adalah pilihan yang paling benar. Mari kita mulai dari awal. Karena supaya paham apa yang terjadi, kalian harus tahu perjalanan kami sampai di titik ini. Sejak kecil, aku selalu menjadi bayangan bagi saudariku Rino, yang seperti sinar matahari. Dia anak emas keluarga. Kalau dia tumpah es teh, ibu bilang lucu sekali kelincahannya. Kalau dia mewarnai di luar garis, ayah bilang kreatif banget. Nilai rapor sojo sudah dipuji-puji. Sementara aku bawa pulang rapor full O, yang ku dengar malah kenapa nggak O+ semua. Aku belajar cepat, peranku adalah diam, berguna, jangan banyak harap. Tapi menjadi anak yang tidak disayang justru mengajarkanku mengenali cinta yang asli. Ketika aku bertemu Budi, suamiku yang lembut dan selalu menghindari konflik, aku merasa akhirnya ketemu orang yang mencintaiku opo adanya. Kami menikah dan langsung mencoba punya anak. Bertahun-tahun berdoa di masjid, menghitung siklus, tiap bulan hati kami hancur lagi. Dokter di rumah sakit bilang peluangku hamil hampir 0. Saat itulah kami memutuskan adopsi. Bukan rencana cadangan, tapi pilihan dari hati paling dalam. Setelah bertahun-tahun mengurus surat-surat ke dinas sosial, wawancara panjang, dan menunggu yang terasa seperti selamanya, akhirnya kami dijodohkan dengan Intan yang saat itu baru 2 tahun. Pertama kali aku lihat dia di panti asuhan, moto besarnya yang waspada, dadaku langsung bergetar. Dia milikku sejak detik itu. Bukan karena Dno, tapi karena cinta adalah memilih satu sama lain setiap hari. Sekarang Intan sudah 6 tahun. Cerdas, keras kepala, dan jujur seperti hanya anak kecil yang bisa. Kami tidak pernah sembunyikan bahwa dia anak angkat. Tapi ingatannya tentang panti asuhan sudah hilang. Bagi dia, panti asuhan hanya tempat menyeramkan di cerita buku anak. Dia tidak ingat kehidupan sebelum masuk rumah kami, dan itu justru membuat apa yang dilakukan keluargaku padanya semakin kejam. Awalnya orang tuaku dan Rino pura-pura ramah. Wah, luar biasa. Kota mereka sambil memeluk Intan dengan tangan kaku. Pelukan mereka terasa dingin. Ibu hanya menepuk kepala seperti anak tetangga. Senyum Rino tidak pernah sampai ke moto. Lalu mulai komentar-komentar halus, pasti Bedo yo punya anak sendiri. Dia tetap tahu kok dia bukan darah daging kita. Lino kan cucu kandung, Bedo ceritanya. Lino, putri Rino yang sebaya dengan Intan, diperlakukan seperti ratu kecil. Gambar coretan Lino langsung ditempel di kulkas. Gambar Intan diam-diam dibuang ke tempat sampah. Lino dimonjo, dipuji setiap kali buka mulut. Intan hanya disebut sopan. Intan memperhatikan semua itu. Bahunya agak bungkuk saat Lino dipuji. Senyumnya pudar saat prestasinya dilewatkan. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya berusaha lebih baik, lebih kecil,
lebih tidak mengganggu. Aku selalu bilang pada diri sendiri, Intan punya aku dan Budi, itu sudah cukup. Ternyata aku salah besar. Lalu mukjizat terjadi. Di usia 32, melawan semua ramalan dokter, aku hamil. 1 dari 1000, kata mereka. Aku menangis bahagia di kamar mandi. Bukan karena Intan kurang, tapi karena aku ingin dia punya adik. Aku ingin 2 anak yang kucintai dengan seluruh jiwa. Reaksi keluarga. Bukan sukacita. Ibu berkata dengan nada manis palsu, "Nah, sekarang kamu punya anak kandung." Rino nyengir, "Kamu nggak nyesel adopsi dulu?" Ayah bergumam, "Bayi baru butuh ruang banyak. Nanti bingung kalau ada orang asing di rumah." Orang asing. Koto itu seperti pisau kecil yang ditusuk pelan-pelan. Aku telan semua, seperti biasa sejak kecil. Di usia 7 bulan kehamilan, tekanan darahku melonjak tinggi. Dokter langsung rawat inap di rumah sakit. Budi mondar-mandir di koridor, wajahnya pucat. "Boleh tolong jagain Intan beberapa hari?" tanyanya podo orang tuaku lewat telepon. "Tentu saja," jawab mereka. "Kami kan kakek nenek. Seharusnya hanya 3 hari. 72 jam. Aku pulang hari Kamis pagi, perut masih besar tapi bayi aman." Budi langsung antar aku ke rumah orang tua di pinggiran Jakarta. Aku sudah bayangkan pelukan hangat Intan, cerita panjang tentang main sama Lino. Tapi begitu pintu dibuka, dunia terasa berhenti. Intan berdiri di lorong, ransel sekolah Tunyo sudah penuh, telinga boneka kelinci mencuat dari resleting. Dia tidak lari ke pelukanku. Dia hanya menunduk, suara kecil, "Bu, aku sudah siap pulang." Di belakangnya, ibuku tersenyum lebar, dia anak manis sekali kok. Rino muncul dengan Lino, yang nyengir sombong. Di mobil, Intan diam 1000 bahasa. Biasanya dia cerewet minta es campur atau cerita tentang tarian lihat-lihat yang diajarkan nenek. Hari itu hanya suara ad dan degup jantungku. "Senang sama nenek?" tanyaku pelan. Dia mengangkat bahu. Lalu suaranya hampir hilang. "Apakah aku terlalu banyak ambil tempat, Bu? Aku bisa lebih kecil. Aku nggak butuh banyak mainan." Budi sampai mencengkeram setir, sampai buku jarinya putih. Aku berbalik, air mata sudah menggenang. "Siapa yang bilang begitu, sayang?" Dia hanya memeluk boneka kelincinya lebih erat dan menatap jalan raya Jakarta yang macet. Sesampai rumah, Intan masih berdiri di lorong dengan ransel di punggung. "Taruh dulu ya tasnya," kataku lembut. Dia tidak gerak. Malamnya saat aku minta dia rapihkan mainan sebelum makan malam, dia tiba-tiba menangis keras. Boneka kelinci dijatuhkan seperti terbakar. "Maaf Bu, aku nggak sengaja. Aku akan baik-baik. Aku akan buat ruang. Tolong jangan kirim aku balik ke panti asuhan." Budi langsung berlutut. Aku memeluk tubuh kecilnya yang gemetar. "Intan, dengar Momo. Kamu anak Momo selamanya. Tidak ada yang akan kirim kamu ke mono-mono." Di antara isak, dia bilang, tapi Bibi Rino bilang aku harus buat ruang buat adik yang asli. Kalau enggak, aku dikirim balik ke panti. Malam itu, setelah Intan tertidur kelelahan, aku berdiri di dapur sambil menatap kegelapan. Suara kecilnya masih terngiang. "Aku akan buat ruang, tolong jangan kirim aku pergi." Api di dadaku membesar. Mereka telah menyentuh anakku. Mereka tidak tahu badai yang baru saja mereka bangunkan. Aku ingat masa kecilku lagi. Setiap lebaran, Rino selalu dapat baju baru paling bagus, aku dapat yang bekas sepupu. Setiap arisan keluarga, Rino duduk di pangkuan ibu, aku disuruh bantu di dapur. Aku pikir itu normal. Ternyata itu luka yang mengendap bertahun-tahun.
Sekarang luka itu dilihat lagi di mata Intan. Keesokan harinya aku susun cerita dari potongan-potongan yang Intan ceritakan pelan-pelan. Ketika Intan tidak sengaja menjatuhkan Istana Legolino, Rino berteriak, "Kamu harus tahu tempatmu. Kamu bukan cucu kandung. Buat ruang buat anak-anak yang benar-benar milik keluarga ini." Intan menangis, "Ibuku ikut. Nanti adik bayi butuh banyak ruang, Nak. Mungkin lebih baik kamu kembali ke panti sojo, biar tidak ribet." 3 hari penuh. 3 hari anak 6 tahun didikte bahwa dia hanya tamu, bahwa dia bisa dibuang kapan saja. Sabtu pagi, Budi dan aku kembali ke rumah orang tuaku. Intan sudah diantar ke kelas tari di dekat rumah, aman. Perjalanan dari Jakarta Selatan ke rumah orang tua di Depok terasa panjang. Tangan Budi mencengkeram setir. "Kamu yakin, Jade?" Aku hanya menatapnya dengan pandangan yang tidak perlu koto lagi. Aku hamil 7 bulan, lelah, tapi amarahku sudah memboro bersih. Begitu masuk ruang tamu, suasana langsung tegang. Ibu sedang menyusun kue-kue di meja, ayah duduk dengan tangan dilipat. Rino bersandar di sofa seperti ratu, suaminya mengangguk-angguk. Lino bermain krayon di lantai. Aku tidak buang waktu basa-basi. "Opo yang kalian katakan podo Intan?" Suaraku tajam. Ruangan langsung hening. Ibu tersenyum kaku, "Citro, jangan lebay. Intan cuma salah paham." Aku tertawa dingin. "Salah paham?" Dia pulang menangis bilang bibinya suruh dia buat ruang buat anak kandung, kalau tidak dikirim balik ke panti asuhan. Rino bangkit, seringai khasnya muncul. Dia mengganggu Lino main. Harus diajarin batas. "Batas?" Aku membentak. Dia 6 tahun, Rino. Satu-satunya batas yang harus dia pelajari adalah jangan makan lem kertas. Ayah angkat suara, "Kamu terlalu sensitif goro-goro hamil." Itu kalimat klasik mereka. Aku maju selangkah. Sensitif. Kalian bilang podo anak yang bahkan tidak ingat panti asuhan bahwa kalau dia tidak sempurna, dia akan dikembalikan ke sono. Itu yang kalian sebut mendidik. Rino akhirnya lepas kendali. Berhenti pura-pura Intan dan Lino somo. Mereka tidak somo. Lino cucu kandung, Intan cuma angkat. Koto-koto itu menggantung di udara seperti bom. Tidak ada yang protes. Ibu diam, ayah diam, suami Rino mengangguk pelan. Aku mundur 1 langkah, suaraku tiba-tiba tenang. "Terima kasih. Akhirnya kalian bilang jujur." Aku menatap mereka satu persatu. "Mulai hari ini, kalian tidak akan pernah bertemu anak-anakku lagi." Ibu terkesiap. Rino mencemooh, "Kamu selalu iri sama aku." Aku tersenyum tipis. Iri sama orang yang tega menyakiti anak kecil. "Selamat, kamu menang." Kami berjalan keluar. Pintu ditutup pelan di belakang kami. Di mobil, Budi memegang tanganku. "Kita pulang ke rumah yang benar." Malamnya aku keluar dari grup WA keluarga. Aku buat grup baru hanya dengan orang-orang yang benar-benar sayang kami, sahabat-sahabat dekat, sepupu yang selama ini mendukung, Budi, dan nanti bayi kami. Aku mulai rencanakan acara syukuran kehamilan kecil di rumah kami. Hanya orang-orang yang mengerti bahwa keluarga adalah pilihan. Telepon mulai masuk. Ibu menjerit, "Kamu berani tidak undang orang tua sendiri?" Rino lebih kasar, "Kamu gila, Citro." Sembunyi di balik anak angkat itu. Ayah mencoba halus, "Keluarga tidak boleh diputus begitu saja." Aku diam, aku sudah muak. Undangan syukuran kehamilan dikirim. Rumah kami di Jakarta Selatan dihias sederhana dengan balon pastel dan foto Intan waktu kecil. Intan berlari-lari bahagia, "Aku kakak besar yo, tante." Tamu datang, teman-teman, sepupu yang selama ini tahu sikap keluargaku. Suasana hangat,
tawa mengalun. Lalu bel pintu berbunyi. Aku dan Budi saling pandang. Kami tahu siapa. Ibu berdiri di depan dengan kue toko yang frostingnya sudah miring. Ayah kaku di belakang. Rino melangkah masuk seperti rumahnya sendiri. Suaminya membawa tas hadiah besar. Surprise, kata ibu dengan suara manis. Keluarga tetap keluarga. Ruangan langsung hening. Beberapa tamu tidak tahu mereka tidak diundang. Aku berdiri di dekat rak buku, jantungku berdegup tapi tenang. Mereka mulai beraksi. Ibu berkata keras, acara bagus sekali, nanti bayi ini akan satukan keluarga lagi dengan benar. Rino di sudut ruangan, Lino sudah tidak sabar ajarin adiknya bedo kalau darah sendiri kan. Koto darah terdengar seperti tamparan. 10 menit kemudian, temanku berjongkok di depan Intan. Kamu pasti senang jadi kakak besar yo. Intan tersenyum malu-malu, memeluk boneka kelincinya. Rino, mengira tidak ada yang dengar, membisik ke suaminya cukup keras. Please, dia kan bukan kakak kandung. Ruangan membeku. Senyum Intan lenyap. Air matanya langsung jatuh. Aku merasakan dingin di dodo. Sepupuku langsung berdiri, baru saja kamu bilang opo. Tamu lain geleng-geleng jijik. Di depan anak kecil. Budi bersuara tegas, sekarang kalian keluar dari rumah kami. Rino memerah. Kalian lebay. Aku melangkah maju, suaraku jelas terdengar semua orang. Kalian baru saja tunjukkan di depan semua orang siapa kalian sebenarnya. Dan aku percaya. Ayah masih mencoba, kamu berlebihan gara-gara hormon. Aku tertawa pahit. Berlebihan. Putriku pulang menangis karena kalian ancam kirim dia ke panti. Dan sekarang kalian ulangi di depan tamu-tamu. Keluar. Mereka pergi dengan pintu dibanting. Kue mereka ditinggal di meja seperti lelucon buruk. Tamu-tamu memelukku, memeluk Intan. Malam itu Intan tidur dengan senyum. Momo benar-benar lindungin aku yo. Aku cium keningnya. Selamanya, sayang. Hampir 1 tahun berlalu. Orang tuaku, Rino, dan keluarganya tidak pernah lagi mendekati kami. Setelah Argo lahir, mereka banjir pesan. Kami mau lihat cucu. Lupakan masa lalu. Aku tidak balas satupun. Ayah pernah datang ke depan rumah dengan boneka. Budi menutup pintu pelan sebelum ayah selesai bicara. Kemudian sunyi. Bukan karena mereka menyerah, tapi karena cerita sudah menyebar ke seluruh keluarga besar. Sepupu-sepupu meneleponku, ibumu bilang kamu larang mereka karena hormon hamil. Aku jawab tenang, dia bilang podo Intan yang baru 6 tahun bahwa dia bukan keluarga asli dan bisa dikirim balik ke panti asuhan. Itu sebabnya. Telepon-telepon itu berubah menjadi kaget, lalu jijik. Sekarang kalau nama mereka disebut, orang tidak bilang keluarga baik-baik. Mereka bilang, oh, itu yang ancam kirim cucu angkatnya ke panti asuhan. Reputasi mereka hancur sendiri. Hidupku sekarang ringan. Intan tidak lagi bertanya apakah dia terlalu banyak tempat. Dia sibuk jadi kakak besar, bantu ganti popok Argo, bocah cerita sebelum tidur dengan suara serius. Argo tertawa setiap lihat kakaknya. Di kulkas ada foto besar. Intan memeluk Argo, keduanya tersenyum lebar. Intan pakai kaos kakak super, Argo pakai rompi adik kecil. Teman-teman yang benar-benar peduli masih di sini. Kerabat yang menghargai kami opo adanya masih di sini. Yang tidak, mereka sudah pergi sendiri. Mereka ingin ruang untuk anak kandung. Sekarang mereka dapat ruang yang jauh lebih luas. Aku akhirnya punya kedamaian yang selama ini kucari. Di rumah ini tidak ada yang pernah diminta-minta maaf karena ada. Tidak ada yang diancam dikirim pergi. Hanya cinta yang dipilih setiap hari.
Kadang orang tanya, kamu nggak nyesal putus hubungan dengan orang tua dan saudari? Aku lihat Intan yang sekarang tidur nyenyak dengan boneka kelinci dan tumpukan buku cerita di samping tempat tidur. Wajahnya tenang karena tahu dia dicintai. Aku lihat Argo yang akan besar tanpa pernah mendengar bahwa kakaknya bukan asli. Aku rasakan damai yang mengalir di rumah ini. Dan aku tahu, aku sudah membuat pilihan yang benar. Pilihan tersulit biasanya memang yang paling benar. Ini keluargaku. Keluarga yang kupilih. Keluarga yang tidak akan pernah kulepaskan.